Pertanyaannya adalah, kok gue nggak tahu nggak Nabi Isa-nya gitu. Oke, aku mau ngetes pengetahuan Mas tentang Yesus. Yesus orang mana, Mas? Bethlehem. Bethlehem lahirnya. Tapi orangnya orang mana? Kan lahirnya di Bethlehem. Iya. Tapi orang mana? Orang Arab. Orang Arab. Gak apa-apa sih, bagus. Itu udah Timur Tengah. Timur Tengah. Karena aku pengen jelasin dari situ dulu. Karena kebanyakan orang mulai salah pahamnya ketika dengan Yesus adalah bahwasanya mereka menganggap Yesus itu orang kulit putih. Itu ya benar, bukan kan? Bukan. Iya. Karena sampai sekarang perdebatannya di Amerika Serikat. Benar. Dan aku pernah lihat ada komedian yang ke Amerika. Dia seorang Kristen Arab. Dan orang-orang tuh langsung langsung tidak bisa memahami itu, langsung disonasi kognitif orang ini. Kenapa? Karena gimana bisa kamu tuh Arab dan Kristen? Karena bagi mereka Arab is Muslim, Muslim is Arab, gitu maksudnya. Nah, ketika mereka ngelihat, kok kamu bisa Kristen dari mana? Terus dia bilang, kalau aku boleh ingatin kamu, gitu kan ya, bahwasanya ada orang yang sangat terkenal di tempatku, dari tempatku, asalku adalah dari Palestina. Kalau aku mau kasih tahu kalian, ada satu orang terkenal banget sebagai orang Kristen di tempatku, namanya Yesus. Kalian tahu? Itu bukan joknya Semi Obed ya? Ada lagi satu lagi sebelumnya. Jadi kalau Semi Obed kan Muslim, dia Kristen, dia Kristen, dan Palestina. Dan itu kan kayak nggak nyambung ya. Sampai sekarang pun kita masih nggak bisa nyambung Palestina Kristen itu nggak bisa nyambung. Padahal kita harus tahu dulu kalau kita sebelum bicara tentang Yesus, konteksnya dulu kita harus tahu. Pertama kita harus tahu bahwa ada satu tempat ketika Nabi Ibrahim itu terus kemudian pindah. Nabi Ibrahim itu asalnya dari Irak, di daerah Mesopotamia. Nama kotanya Ur Kasdim. Pada saat itu namanya bukan Irak, namanya Mesopotamia. Oh, Mesopotamia. Sumeria. Sumeria. Jadi nama kotanya Ur Kasdim atau Ur of the Chaldeans. Jadi kota Ur Kasdim ini di ujung daripada dekat Teluk Persia sekarang. Nah, dia hijrah dari sana, dia pindah menuju ke sebelah utara sampai di satu kota namanya Harran. Harran ini sekarang jadi kota Şanlıurfa di Turki. Karena daerahnya itu aja. Nah, sampai ke Harran, lalu kemudian dia pergi lagi dari situ ke satu tempat namanya Kanaan. Nah, ini kalau orang baca Alkitab tahu Kanaan. Karena Kanaan itu disebutkan di dalam Alkitab. Setelah dia terus kemudian pergi ke Kanaan, maka beranak pinaklah Abraham di Kanaan atau Ibrahim dalam pandangan kita. Istri yang pertama namanya Sarah, tapi karena dia tidak memiliki anak, maka dia punya istri yang kedua setelah diizinkan oleh Bunda Sarah, namanya Bunda Hajar. Bunda Hajar ini orang mana? Bunda Hajar ini adalah putri Mesir. Loh, kok bisa Mesir lagi ceritanya? Kanaan dari dulu tuh tempat banjir. Dari dulu tempat banjir, makanya cerita Nabi Nuh dan segala macam itu kan di daerah situ. Ketika banjir, bukannya banjir, paceklik. Jadi udah banjir, paceklik ketika kekeringan. Saking parahnya tanah ini, lantas kemudian ketika paceklik, dia pergi ke Mesir dan dari situlah dia dapat dikasih terus kemudian putri Mesir namanya Hajar. Bunda Hajar dinikahi lalu kemudian punya anak namanya Ismail. Ismail anak pertamanya. Ismail setelah lahir beberapa puluh tahun berikutnya lahirlah namanya Ishak. Anak keduanya dari Bunda Sarah. Nah, singkat cerita, Bunda Sarah ini nanti punya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini digelari sebagai Israel. Nah, Israel ini nanti punya 12 anak. 12 anak ini salah satunya Nabi Yusuf.